Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Simak video ini dengan baik ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan juga manusia termasuk gerak aktif, karena hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara nyata dan leluasa. Hewan memiliki kemampuan bergerak seperti berlari, berenang, dan juga terbang. Gerak aktif pada hewan ataupun manusia dapat terwujud karena adanya tulang dan otot yang menyusun sistem rangka, dan juga memiliki bentuk sel yang fleksibel yang mendukung sistem gerak tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak hewan di air, sistem gerak hewan di udara, dan sistem gerak hewan di darat. Pertama yang akan kita bahas adalah sistem gerak hewan dalam air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan udara, sehingga makhluk hidup akan mengalami kesulitan saat bergerak di air dibandingkan di udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil jika dibandingkan dengan lingkungannya, sehingga hewan di air dapat melayang dan juga dapat berenang dengan leluasa dan mengeluarkan sedikit energi. Berikutnya kita bahas sistem gerak hewan di udara. Burung dapat terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan gaya angkat yang lebih besar dan untuk mengimbangi gaya gravitasi yang arahnya ke pusat bumi. Bentuk sayap burung sama dengan bentuk sayap pesawat, yaitu berbentuk airfoil seperti ini. Udara akan mengalir ke bagian atas lebih cepat jika dibandingkan bagian bawahnya, dan juga tekanan dari bawah lebih besar dibandingkan bagian atasnya, sehingga sayap burung akan naik secara perlahan ke atas. Berikutnya, sistem gerak hewan di darat. Hewan di darat memiliki struktur tulang dan otot yang sangat kuat, sehingga hewan di darat dapat melakukan aktivitasnya, di antaranya untuk mencari mangsa dan sebagainya. Berikutnya tumbuhan. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan tidak termasuk gerak aktif, melainkan tumbuhan bergerak secara pasif. Hal tersebut terjadi karena adanya sel tumbuhan yang bersifat kaku. Gerak pasif pada tumbuhan diantaranya seperti gerak akar menembus tanah untuk mencari air, lalu ada gerak menutupnya daun putri malu ketika kita sentuh. Ada juga daun bunga tulip saat dia mekar dan mengucup oleh pengaruh suhu dan gerakan tumbuhan lainnya. Gerak pada tumbuhan seperti ini contohnya. Tumbuhan dapat merespon berbagai rangsangan dari luar, seperti sentuhan, cahaya, gravitasi, air, unsur hara, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat memicu tumbuhan untuk bergerak. Gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak tropisme terdiri dari yang pertama, fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Jadi, fototropisme adalah gerakan tumbuhan mengikuti cahaya, seperti tanaman ini. Dia bergerak mengikuti arah datangnya cahaya.
Berikutnya, geotropisme. Geo itu artinya bumi. Jadi, geotropisme adalah gerak tumbuhan sebagai respon terhadap gravitasi bumi. Tropisme itu ada dua jenis. Yang pertama ada tropisme positif, searah dengan rangsangan, dan ada juga tropisme negatif, berlawanan dengan arah rangsangan. Contohnya pada animasi ini. Arah gravitasi bumi itu menuju pusat bumi, atau dalam animasi ini arahnya ke bawah. Seperti gerak akar ini. Akar ini bergerak ke bawah, searah dengan arah gravitasi bumi. Jadi akar disebut geotropisme positif. Sementara batang dan daun dia tumbuh ke atas, berlawanan arah dengan arah gravitasi bumi, sehingga disebut geotropisme negatif. Berikutnya, hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Jadi, hidrotropisme adalah gerak akar tanaman menuju air. Yang kedua yang akan kita bahas adalah gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak nasti terdiri dari yang pertama, seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, daun putri malu kita sentuh, maka daunnya akan menutup, seperti ini. Berikutnya, niktinasti adalah gerak nasti tumbuhan yang disebabkan karena keadaan gelap dan terang. Contohnya, daun petai ini dia menutup pada malam hari dan membuka pada siang hari, atau bunga wijaya kusuma dia mekar pada malam hari dan juga dia kuncup atau menutup pada pagi hari. Berikutnya, termonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip. Bunga tulip mekar dan kuncup karena pengaruh suhu. Biasanya bunga tulip akan mekar pada saat suhunya naik. Berikutnya, fotonasti adalah gerak nasti tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya, bunga pukul 4 ini atau Mirabilis jalapa dia akan mekar pada siang hari atau sore hari karena ada pengaruh rangsangan berupa cahaya. Bunga ini biasanya mekar pada pukul 4 sore. Berikutnya, yang ketiga adalah gerak taksis. Adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber cahaya. Gerak taksis maksud saya terdiri dari dua. Yang pertama ada fototaksis, yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya eglena yang bergerak mendekati cahaya. Dan yang kedua ada kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Contohnya pada tanaman lumut atau paku ini. Pada tanaman lumut atau paku terdapat archegonium sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid, dan juga terdapat antheridium sebagai sel kelamin betinanya. Sel spermatozoid dia akan tertarik oleh zat gula atau protein yang dihasilkan oleh archegonium atau antheridium. Nah, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.